Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadiva Official. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 Part 17 50 adaptasi soal kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadiva Official. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambah, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif dalam belajar. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif dalam belajar. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau dihilangkan untuk memungkinkan terjadinya respon. Merupakan penerapan dalam teori belajar A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, E. Humanisme. Ayo dijawab bareng-bareng Bapak Ibu, apa jawabannya? Jawaban yang paling benar adalah B. Behaviorisme. Kata kunci ada di kata stimulus dan respon Bapak Ibu ya. Soal nomor 2. Dalam teori ini, proses belajar lebih dominan daripada hasil belajar. Contohnya, anak belajar tentang dunia melalui sentuhan dan indera lainnya. Anak mulai mengatur objek secara logis, penalaran verbal dan pemikiran hipotesis anak berkembang. Dan kuantitas atau isi dipengaruhi oleh bentuk yang berbeda. Merupakan ciri teori belajar A. Behaviorisme, B. Cybernetik, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, E. Humanisme. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Ayo dijawab bareng-bareng. Jawaban yang paling benar adalah C. Kognitivisme. Pembahasan 4 tahap perkembangan Piaget ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pada tahap sensori motor, anak belajar tentang dunia melalui sentuhan dan indera lainnya. 2. Anak mulai mengatur objek secara logis pada tahap praoperasional. 3. Penalaran verbal dan pemikiran hipotesis anak berkembang pada tahap operasi formal. 4. Dalam tahap operasional konkret, kuantitas isi dipengaruhi oleh bentuk yang berbeda. Soal nomor 3. Diketahui kompetensi dasar atau KD mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Rumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang tepat adalah A. Menjelaskan shooting dengan 4 variasi berbeda. B. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda. D. Menjelaskan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. E. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah B. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Pembahasan sudah jelas ya. Kalau dilihat dari jawaban B ini yang paling kompleks. Soalnya kan ini yang ditanyakan bukan tujuan pembelajaran, tapi indikator pencapaian kompetensi. Indikator itu diturunkan dari KD ini, mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak, berarti mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Kalau pilihan jawaban E ini benar kompleks, tapi ini tujuan pembelajaran kan, karena ada kata setelah mengikuti proses pembelajaran. Nomor 4.
Kekuatan maksimum tubuh yang dikerahkan atau yang digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya disebut A. Kelincahan, B. Daya ledak, C. Daya tahan otot, D. Kecepatan, E. Kelenturan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Daya ledak. Pembahasan ya. Kelincahan adalah bergerak dengan cepat dan mengubah arah. Daya ledak, kekuatan maksimum tubuh yang dikerahkan atau yang digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya tahan otot adalah mempergunakan kelompok ototnya untuk berkontraksi terus-menerus dalam waktu yang relatif cukup lama dengan beban tertentu. Kecepatan, gerak dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk menempuh jarak dalam waktu yang cepat. Kelenturan, kemampuan tubuh melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi secara maksimal. Udah jelas Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 5. Pengelompokan senam yang dibuat oleh Federation International de Gymnastics yang di Indonesia kan menjadi Federasi Senam Internasional. Menurut FIG, senam dibagi menjadi 6 kelompok kecuali yaitu A. Senam artistik, senam ritmik sport, B. Senam aerobik sport, C. Senam akrobatik, D. Senam trampolin, senam umum, E. Senam robotik. Yang mana jawabannya? Jawaban yang paling benar adalah E. Senam robotik ini yang bukan, karena VIG membagi senam menjadi 6 yaitu senam artistik atau artistik gimnastik, 2. Senam ritmik sport atau sportik ritmik gimnastik, 3. Senam aerobik sport aerobik, 4. Senam akrobatik atau akrobatik gimnastik, 5. Senam trampolin atau trampolining, 6. Senam umum atau general gimnastik. Soal selanjutnya nomor 6. Seorang guru penjas orkes atau guru PJOK SD setiap pembelajaran selalu pintar mencairkan suasana dengan memberi humor siswanya agar siswa nyaman dalam pembelajaran. Merupakan penerapan dari A. Model pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Metode pembelajaran, E. Teknik dan taktik pembelajaran. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E. Teknik dan taktik pembelajaran. Ini dibaca sendiri ya, ini rangkuman saya ini. Insya Allah kalau keluar soal kayak gini Bapak Ibu bisa berpedoman di kotak-kotak ini. Model pembelajaran itu paling luar, sesudahnya model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode yang paling dalam sendiri teknik dan taktik pembelajaran. Kalau di RPP biasanya contohnya pendekatan adalah saintifik, metodenya ceramah atau demonstrasi, tekniknya presentasi atau diskusi kelompok, strategi CTL, Contextual Didactic Learning, yang berhubungan dengan lingkungan, modelnya Project Based Learning, proyek, pembelajaran berbasis proyek. Nomor 7. Seorang guru penjas orkes SD setiap pembelajaran selalu menggunakan saintifik, merupakan penerapan dari A. Model pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Metode pembelajaran, E. Teknik dan taktik pembelajaran. Mudah ini ya, kata kuncinya saintifik. Jawaban yang paling benar adalah pendekatan pembelajaran, B, karena saintifik adalah pendekatan pembelajaran. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya nomor 8. Seorang guru penjas orkes SD setiap pembelajaran selalu menggunakan dan selalu mengajak siswanya berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga tercipta pembelajaran Contextual Teaching Learning, merupakan penerapan A. Model pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Metode pembelajaran, E. Teknik dan taktik pembelajaran. Yang mana jawabannya Bapak Ibu?
Jawaban yang paling benar adalah C, strategi pembelajaran. Karena conceptual teaching learning itu termasuk strategi pembelajaran, bukan model pembelajaran. Nomor 9. Bu Indah dalam pembelajaran menggunakan model project based learning. Siswa disuruh membangun atau membuat bagian secara berkelompok. Bu Indah menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar dengan tema kebudayaan Indonesia agar siswanya bisa lebih menghargai budaya Indonesia. Merupakan penerapan dari A, model pembelajaran, B, pendekatan pembelajaran, C, strategi pembelajaran, D, metode pembelajaran, E, teknik dan taktik pembelajaran. Jawaban yang paling benar adalah B, pendekatan pembelajaran. Kata kuncinya ada di membangun. Membangun termasuk kontrafistik. Contohnya pendekatan pembelajaran saintifik, konstruktif, konsep, dan lain-lain. Soal selanjutnya, nomor 10. Siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan, sedangkan guru memberi umpan balik atau feedback kepada semua siswa secara perorangan juga. Di sini guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Merupakan penerapan dari gaya mengajar, A, gaya komando, B, gaya latihan, C, gaya resiprokal, D, gaya menilai diri sendiri, E, gaya inklusif. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah gaya latihan. Karena gaya latihan siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan, sedangkan guru memberi umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Ini ada banyak pembahasannya, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 11. Berikut ini tahapan dalam tolak peluru kecuali A, cara memegang peluru, B, cara meletakkan peluru, C, cara melempar peluru, D, cara menolak peluru, E, gerak lanjut setelah menolak. Kecuali. Jawaban yang paling benar adalah C, cara melempar peluru. Kenapa? Karena peluru itu bukan dilempar tapi ditolak. Pembahasan tahapan tolak peluru: yang pertama cara memegang peluru, kedua cara meletakkan peluru, tiga cara menolak peluru, dan empat gerak lanjut setelah menolak. Nomor 12. Berikut ini merupakan manfaat tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP kecuali A, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. B, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. C, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. D, memudahkan guru mengadakan penilaian. E, memudahkan guru memprediksi kekurangan dalam perencanaan pembuatan RPP. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E, memudahkan guru memprediksi kekurangan dalam perencanaan pembuatan RPD. Karena kecuali yang bukan. 4 manfaat tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Soal selanjutnya nomor 13.
Kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehari-hari dari peserta didik disebut A. Scientific, B. Project-based learning, C. Contrivistic, D. Conceptual learning, E. Problem-based learning. Jawaban yang paling benar adalah CTL, D. CTL, Contextual Testing Learning. Pembelajaran kontekstual adalah kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari siswa atau peserta didik. Soal selanjutnya. Guru mengajar materi dribble dalam permainan bola basket. Pada kesempatan pertama, peserta didik diberi waktu untuk melakukan dribble bolak-balik jarak 10 meter secara perorangan. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik kepada semua peserta didik secara perorangan dan sendiri-sendiri. Proses yang terjadi dalam pembelajaran tersebut, guru menerapkan gaya mengajar A. Gaya latihan, B. Gaya problem solving, C. Gaya komando, D. Gaya resiprokal, E. Program individual. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa jawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah A. Gaya latihan. Gaya latihan adalah siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorang-orangan, sedangkan guru memberi umpan balik. Kan secara perorang-orangan, terus guru memberikan umpan balik. Gaya mengajar, gaya komando, gaya latihan, gaya resiprokal, gaya menilai diri sendiri, gaya inklusif, gaya penemuan terbimbing, gaya pemecahan masalah atau gaya pengajaran diri sendiri. Soal 15. Guru mengajar materi shooting dalam permainan bola basket. Selanjutnya, guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Proses yang terjadi dalam pembelajaran tersebut, guru menerapkan gaya mengajar A. Gaya latihan, B. Gaya problem solving, C. Gaya komando, D. Gaya resiprokal, E. Program individual. Jawaban yang paling benar adalah C ya, gaya komando. Gaya komando merupakan pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya atau peserta didik. Nomor 16. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani materi bola voli, Anda melaksanakan pembelajarannya dengan pertahapan sebagai berikut. Tahap 1, sikap permulaan. Siswa melakukan sikap dengan kaki kiri di depan. 2, sikap siswa dengan tangan kiri seolah-olah memegang bola dan tangan kanan siap memukul bola. 3, melakukan ulangan gerakan sampai siswa betul-betul menyesuaikan sikap servis bawah dengan benar. Tahap 2, gerak pelaksanaan. Dari sikap siap kemudian melambungkan bola yang dipegang tangan kiri. 2, tangan memukul diayunkan dari belakang ke depan seolah memukul bola yang telah dilambungkan. 3, sikap gerak lanjut. Setelah dari gerakan memukul bola, satu kaki kanan ke depan dan dilanjutkan sikap siap kembali. Dari tahapan pembelajaran tersebut di atas, sebagai guru pendidikan jasmani yang paling efektif mengajar materi tersebut dengan menggunakan gaya mengajar apa? A. Komando, B. Resiprokal, C. Good discovery, D. Style, E. Latihan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Komando. Karena dilihat dari tahapan di atas, guru memimpin semua tahapan. Nomor 17. Penanda pencapaian KD berupa perubahan perilaku yang dapat diukur baik pada dominan sikap, pengetahuan, dan keterampilan disebut A. Indikator rencana pembelajaran, B.
indikator proses pembelajaran. C. Indikator penilaian pembelajaran. D. Indikator pencapaian pembelajaran. E. Indikator pencapaian kompetensi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah penjabaran dari KD, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari KD yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Nomor 18. Aktivitas guru PJOK memberikan pengantar singkat tentang aktivitas gerak yang telah dipelajari sebelumnya dan aktivitas gerak yang akan dipelajari pada pertemuan kedua. Dilakukan pada tahap A. Penjelasan, B. Pendahuluan, C. Peregangan, D. Inti dan penutup. Yang mana jawaban Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Pendahuluan. Kata kunci pengantar berarti ada di pendahuluan. Nomor 19. Yang harus dilakukan oleh guru PJOK jika berkeinginan untuk memperbaiki proses pembelajaran, khususnya dalam materi senam lantai atau ketangkasan yang dirasa sulit dan menakutkan bagi sebagian besar peserta didik, adalah A. Menurunkan standar kriteria penilaian sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. B. Menganalisis nilai formatif KD senam lantai sebagai dasar evaluasi. C. Menganalisis nilai hasil belajar harian dan kompetensi dasar senam lantai. D. Evaluasi langsung diberikan pada saat proses pembelajaran, mengingat senam lantai merupakan materi yang memiliki resiko cedera. E. Agar lebih komprehensif dan nyata, data yang digunakan adalah hasil belajar dalam kompetensi dasar dari nilai-nilai hasil ujian sekolah. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menganalisis nilai formatif KD senam lantai, karena penilaian formatif digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nomor 20. Agar pembelajaran PJOK dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan keunikan peserta didik, maka setiap guru wajib menyusun A. Silabus, B. Indikator penilaian, C. Rencana observasi awal kelas, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Jawaban yang paling benar adalah E. RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran pembahasan. Dengan menyusun RPP pembelajaran akan berlangsung sempurna. Tentunya dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup baik bagi tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan keunikan peserta didik atau siswa. Nomor 21. Mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka pembelajaran dengan pendekatan saintifik meliputi 5 langkah kegiatan pembelajaran, yaitu A. Mendengar, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. B. Mendengar, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi. C. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengomunikasi. D. Mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, menganalisis, mengumpulkan informasi atau mencoba, dan mengkomunikasikan. E. Menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menganalisis, dan menalar atau mengasosiasi.
Jawaban yang paling benar adalah D. Mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, menganalisis, mengumpulkan informasi atau mencoba dan mengkomunikasikan. Pembahasan. Pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam pendekatan saintifik ada 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Tahapan-tahapan pendekatan saintifik memiliki tujuan agar peserta didik dapat berpartisipasi dan terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Nomor 22. Model-model pembelajaran gerak yang banyak dikembangkan dan dimodifikasi oleh guru PJOK berupa pengembangan alat permainan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah. Kondisi ini termasuk kriteria pemilihan sumber belajar yang disebut A. Praktis, B. Mudah, C. Fleksibel, D. Ekonomis, E. Berdaya guna. Jawaban yang paling benar adalah D. Ekonomis. Pembahasan. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah, otomatis akan menghemat biaya pengeluaran, sehingga termasuk kriteria pemilihan sumber belajar dari aspek ekonomis. Nomor 23. Dalam upaya menciptakan pembelajaran secara efektif sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, maka penyusunan RPP adalah bersifat wajib dan dilakukan oleh setiap guru PJOK sebelum apa? A. Pelajaran, B. Semester, C. Tahun pelajaran dimulai, D. Pelajaran atau semester dimulai tidak perlu diperbaharui sebelum pelajaran dilaksanakan, E. Semester atau tahun pelajaran dimulai dan diperbaharui sebelum pelajaran dilaksanakan. Jawaban yang paling benar, yang paling kompleks adalah yang E. RPP itu disusun sebelum semester atau tahun pelajaran dimulai dan harus diperbaharui. Selanjutnya nomor 24. Guru PJOK seharusnya mengerti tentang proses pembelajaran dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembelajaran. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. 3 faktor tersebut yaitu masukan mentah yang terdiri dari kondisi fisiologis dan kondisi psikologis, masukan instrumental, dan masukan lingkungan. Kemampuan belajar siswa sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Langkah-langkah proses pembelajaran yang dilakukan guru pada bagian inti kegiatan meliputi A. Kognitif, asosiatif, otomatisasi, B. Eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, C. Elaborasi, konfirmasi, eksplorasi, D. Eksplorasi, konfirmasi, elaborasi, E. Mencoba, menalar, mensosialisasi. Bisa dijawab dulu Bapak Ibu. Jawaban yang paling benar adalah B. Eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi itu ada di bagian inti pembelajaran. Pembahasan bisa dibaca sendiri pengertiannya dan peran siswa dan peran guru. Elaborasi juga ada. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Tetap semangat agar lulus tes P3K guru PJOK tahun ini dengan nilai yang sangat bagus dan memuaskan. Konfirmasi nih. Selanjutnya nomor 25. Pemanasan sering melakukan gerakan memutar kedua lengan ke depan atau ke belakang dengan siku tetap lurus dan dilakukan berulang-ulang. Pada prinsipnya, latihan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan komponen kebugaran
A. Kekuatan, B. Kelentukan, C. Penguluran, D. Kekuatan otot lokal, E. Daya tahan otot lokal. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Kelentukan. Pembahasan itu melemaskan otot sebelum olahraga inti dimulai. Tujuannya adalah menghindari cedera yang tidak diinginkan. Berarti kebugaran jasmani yang dominan itu untuk flexibility atau kelentukan. Nomor 26. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memperoleh informasi lengkap dan akurat tentang kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran. 2. Menentukan desain program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. 3. Memilih dan menentukan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menetapkan peserta didik dalam kelompok unggul yang perlu diberi biaya siswa atau penghargaan lainnya. 5. Menyeleksi tuntutan, kemampuan serta kecenderungan peserta didik dalam memilih media dalam memilih program pembelajaran. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik yang memiliki fungsi penting ditunjukkan dengan nomor A 1, 2, 4, dan 5, B 1, 2, 3, dan 5, C 1, 2, 3, dan 4, D 1, 3, 4, dan 5, E 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah B 1, 2, 3, dan 5. Kenapa 4 ini tidak termasuk? Karena di dalam kita memberi beasiswa atau penghargaan itu biasanya di akhir, bukan di awal melihat kemampuan awal, tapi melihat hasil dari kegiatan pembelajaran itu diberi penghargaan. Nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sebagai media daring. 2. Sebagai media penelusuran materi pembelajaran. 3. Sebagai komunikasi antar kelompok. 4. Sebagai piranti software. 5. Sebagai media guru untuk mengumumkan suatu hal yang penting. Peran IMTEK bagi siswa SD di era milenial adalah A 1, 2, 3, B 1, 2, 5, C 2, 3, 4, D 2, 4, 5, E 3, 4, 5. IPTEK itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi Bapak Ibu. Bagi siswa SD di era milenial. Peran IPTEK yang mana jawabannya? Bisa dijawab sendiri dulu. Jawaban yang paling benar adalah A 1, 2, dan 3. Karena lebih dominan dalam pembelajaran daring menggunakan IPTEK dan untuk media penelusuran atau mencari materi pembelajaran bagi guru maupun siswa dan sebagai komunikasi antar kelompok, misal dalam grup WhatsApp, Telegram, dan lainnya bisa. Nomor 28. Seorang siswa kelas 1 diminta gurunya untuk menulis contoh-contoh kalimat majemuk berdasarkan gambar yang ada di papan tulis. Hal ini menandakan guru tersebut tidak memahami karakteristik perkembangan A. Kognitif siswa, B. Bahasa siswa, C. Moral siswa, D. Sosial siswa, E. Emosional siswa. Kelas 1 Bapak Ibu ya, anak didik kelas 1. Jawaban yang paling benar adalah A. Kognitif siswa. Mengapa demikian? Karena anak kelas 1 kan masih baru, otomatis biasanya kognitifnya masih sulit untuk merangkai sebuah kata-kata. Ini tambah kalimat majemuk berdasarkan gambar, otomatis gurunya itu tidak paham tentang karakteristik perkembangan kognitif siswa. Kecuali kalau anak kelas 3 dan kelas tinggi 4, 5, 6 bisa disuruh menyalin
menyebutkan contoh-contoh dari gambar yang di papan tulis itu. Kelas 1 masih anak kelas rendah. Nomor 29. Organ penyusun gerak atau rangka manusia terdiri atas beberapa bagian, namun bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang sama. Berikut ini merupakan fungsi dari rangka manusia kecuali Bapak Ibu, berarti yang tidak termasuk. A. Sebagai alat gerak aktif. B. Tempat melekatnya otot. C. Tempat penyimpanan mineral. D. Tempat pembentukan sel-sel darah. E. Tempat pembentukan sumsum merah. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dikerjakan dulu. Jawaban yang paling benar adalah A. Sebagai alat gerak aktif, yang bukan, karena rangka itu bukan alat gerak aktif tapi alat gerak pasif, karena rangka manusia bisa bergerak karena adanya otot. Yang benar fungsi rangka manusia adalah tempat melekatnya otot. Maka hubungan antara rangka dan otot itu saling berkaitan. Dan tempat penyimpanan mineral, tempat pembentukan sel-sel darah, dan tempat pembentukan sumsum merah. Nomor 30. Seorang guru menginginkan siswa dapat melakukan tugas investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, penyajian data sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Maka jenis penilaian yang tepat untuk pembelajaran tersebut yaitu A. Penilaian proyek. B. Penilaian kinerja. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian antar teman. E. Penilaian diri. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah A. Penilaian proyek. Mengapa demikian? Pembahasan. Kata kunci perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, penyajian data sampai dengan penyimpulan adalah tahapan dari penilaian proyek. Kalau penilaian antar teman dan penilaian diri itu biasanya berhubungan dengan penilaian afektif atau sikap. Nomor 31. Bermain sepak bola akan lebih menarik jika menggunakan bola dibandingkan dengan hanya membayangkan saja. Ini merupakan fungsi sarana dan prasarana dari segi A. Memudahkan gerakan. B. Memperlancar jalannya pembelajaran. C. Kelangsungan aktivitas. D. Mempersulit gerakan. E. Memacu siswa dalam bergerak. Bermain sepak bola lebih menarik jika menggunakan bola. Jawaban yang benar adalah E. Memacu siswa dalam bergerak. Dengan menggunakan bola otomatis dapat memotivasi anak untuk bergerak lebih aktif. Nomor 32. Sebagai seorang guru harus mampu menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang tercapainya tujuan dalam proses belajar mengajar, baik yang berwujud narasumber, buku teks, majalah, surat kabar maupun sumber belajar lainnya. Merupakan fungsi guru sebagai A. Evaluator. B. Pengelola kelas. C. Administrator. D. Fasilitator. D. Demonstrator. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D. Fasilitator. Pembahasan. Dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi tentunya dapat menunjang tercapainya tujuan dalam pembelajaran karena fungsi guru termasuk fungsi fasilitator. Nomor sekarang 33. Guru PJOK terampil dalam memilih metode pembelajaran di kelas menggunakan gaya resiprokal dengan mempertimbangkan karakteristik siswa atau keunikan siswa, materi ajar, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Kecakapan tersebut merupakan bagian dari A. Kompetensi profesi. B. Kompetensi profesional. C. Kompetensi sosial. D.
kompetensi pedagogik, E. kompetensi kepribadian. Bisa dijawab dulu Bapak Ibu, yang mana jawabannya? Jawaban yang paling benar adalah D. kompetensi pedagogik. Mengapa demikian? Pembahasan kata kuncinya, guru mempertimbangkan keunikan siswa atau karakteristik siswa, berarti berhubungan dengan pedagogik. Nomor 34. Dalam kelas, guru PJOK tidak pernah membedakan status siswa di kelas atau memperlakukan sama antar siswa dalam kegiatan pembelajaran maupun penilaian. Perilaku ini merupakan perwujudan dari A. kompetensi profesional, B. kompetensi pedagogik, C. kompetensi sosial, D. kompetensi profesi, E. kompetensi kepribadian. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah E. kompetensi kepribadian. Pembahasan, dengan tidak pernah membedakan status siswa di kelas, otomatis guru tersebut mempunyai sikap yang baik yang berhubungan dengan kompetensi kepribadian karena beliau memperlakukan sama siswanya, tidak membeda-bedakan. Nomor 35. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru PJOK, beliau sangat terampil dalam memilih dan memilah materi ajar dan menerapkan berbagai konsep keilmuan pada dunia nyata, merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru. Keterampilan tersebut merupakan bagian dari A. kompetensi sosial, B. kompetensi pedagogik, C. kompetensi profesi, D. kompetensi kepribadian, E. kompetensi profesional. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Jawaban yang paling benar adalah E. kompetensi profesional. Pembahasan, dengan menerapkan berbagai konsep keilmuan pada dunia nyata, maka guru tersebut mempunyai kompetensi profesional yang baik. Nomor 36. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru PJOK, Pak Wahyu selalu berkomunikasi dengan warga sekolah dengan baik dan juga saling menghargai pendapat dari warga sekolah. Semata-mata yang dilakukan Pak Wahyu agar hubungan dengan warga sekolah selalu terjalin harmonis. Keterampilan tersebut merupakan bagian dari A. kompetensi sosial, B. kompetensi pedagogik, C. kompetensi profesi, D. kompetensi kepribadian, E. kompetensi profesional. Bisa dijawab dulu Bapak Ibu. Jawaban yang paling benar adalah A. kompetensi sosial. Mengapa demikian? Karena di dalam soal ada kata kunci hubungan dengan warga sekolah selalu terjalin harmonis sehingga berhubungan dengan kompetensi sosial. Selanjutnya nomor 37. Gerakan yang melibatkan koordinasi gerak secara kompleks disebut gerak A. refleks, B. dasar, C. non-lokomotor, D. lokomotor, E. manipulatif. Bisa dijawab dulu Bapak Ibu. Yang mana jawabannya? Jawaban yang paling benar adalah E. manipulatif. Pembahasan, dengan melakukan gerak manipulatif, semua koordinasi gerak otot sangat diperlukan. Nomor 38. Tes kesegaran jasmani Indonesia untuk siswa SD usia 10-12 tahun merupakan rangkaian tes kebugaran jasmani yang terdiri dari A. lari 60 meter, gantung siku tekuk 60 detik, baring duduk 60 detik, loncat tegak, dan lari 1000-1200 meter. B. lari 40 meter, gantung siku tekuk 30 detik, baring duduk 30 detik, loncat tegak, dan lari 600 meter. C.
lari 50 meter, gantung siku tekuk 40 detik, baring duduk 40 detik, loncat tegak dan lari 800 meter. D. Lari 40 meter, gantung siku tekuk 60 detik, baring duduk 30 detik, loncat tegak dan lari 800 sampai 1000 meter. E. Lari 40 meter, gantung siku tekuk 60 detik, baring duduk 30 detik, loncat tegak dan lari 1000 meter. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Lari 40 meter, kemudian gantung siku 30 detik, baring duduk 30 detik, loncat tegak dan lari 600 meter. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, ini sudah lengkap. Soal selanjutnya saya baca soalnya saja ya, nanti pilihannya Bapak Ibu baca sendiri, soalnya panjang. 39. Tes kesegaran jasmani Indonesia dibagi dalam 4 kelompok usia, yaitu 6-9 tahun, 10-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun. Tes kebugaran jasmani Indonesia untuk siswa SMP usia 13-15 tahun merupakan rangkaian tes kebugaran jasmani yang terdiri dari, yang mana jawabannya A, B, C, D, atau E Bapak Ibu? Bisa dibaca dulu. Jawaban yang paling benar adalah C. Pertama, lari 50 meter, kemudian disusul dengan gantung siku tekuk atau pull up 60 detik, baring duduk atau sit up 60 detik, loncat tegak atau vertical jump, dan lari 800 sampai 1000 meter. Yang perbedaannya hanya kalau lari 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra, khusus untuk anak usia SMP. Nomor 3, nomor 40. Tes kesegaran jasmani Indonesia untuk siswa SMA, SMK, MA usia 16-19 tahun merupakan rangkaian tes kebugaran jasmani yang terdiri dari, yang mana jawabannya A, B, C, D, atau E? Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Jawaban yang paling benar adalah A, lari 60 meter, kemudian dilanjutkan dengan pull up atau gantung siku 60 detik, baring duduk atau sit up 60 detik, loncat tegak atau vertical jump, kemudian lari 1000 sampai 1200 meter. Perbedaannya hanya di lari. Yang lari 1000 meter untuk siswa putri, yang lari 1200 meter untuk siswa putra. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, sudah lengkap ini. Sekarang nomor 41. Kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efisien dan efektif untuk menjalankan kerja secara terus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama disebut dengan A. Strength, B. General endurance, C. Muscular endurance, D. Muscular power, E. Flexibility. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah B. General endurance. Pembahasan. Daya tahan endurance menurut Sajoto 1995 halaman 8 bahwa daya tahan ada dua macam, yaitu daya tahan umum atau general endurance, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru, dan peredaran darahnya secara efisien dan efektif untuk menjalankan kerja secara terus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, daya tahan otot atau muscular endurance adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dalam beban tertentu. Daya tahan otot menurut Tri Nurhasono 2006 halaman 53 adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara terus-menerus pada tingkat submaksimal. Sekarang nomor 42. Seorang guru PJOK jika ingin melatih siswanya terampil dalam olahraga panahan, maka komponen kebugaran jasmani yang dominan perlu ditingkatkan adalah A. Coordination, agility, B. Reaction, accuracy,
C. Accuracy reaction. D. Coordination akurasi. E. Agility reaction. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah D. Koordinasi dan akurasi pembahasan. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda di dalam gerakan tunggal. Kedua, akurasi. Kemampuan seorang mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Nomor 43. Peserta didik memperagakan gerakan sikap lilin secara berpasangan dengan temannya. Kebugaran jasmani yang dominan yang diperlukan adalah A. Agility, strength, dan balance. B. Agility, flexibility, dan strength. C. Agility, flexibility, dan balance. D. Agility, speed, dan strength. E. Agility, endurance, and strength. Jawaban yang paling benar adalah A. Agility atau kelincahan, strength kekuatan, dan keseimbangan. Pembahasan bisa dibaca sendiri. Nomor 44. Dengan melakukan guling depan, guling belakang, guling lenting dapat meningkatkan kebugaran jasmani, yaitu A. Agility, strength, dan balance. B. Agility, flexibility, dan strength. C. Strength, flexibility, dan balance. D. Agility, speed, dan strength. E. Agility, endurance, dan strength. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. Strength, flexibility, dan balance. Karena guling depan, guling belakang, guling lenting meningkatkan kebugaran jasmani, yaitu kekuatan, kelentukan, dan keseimbangan. Nomor 45. Gerakan sepak mula servis dalam permainan sepak takraw membutuhkan kemampuan mempertahankan balance dan keterampilannya. Dari sisi gerak termasuk dalam gerak apa? A. Lokomotor dan lokomotor. B. Lokomotor dan manipulatif. C. Non-lokomotor dan manipulatif. D. Discrete dan manipulatif. E. Gross motor skill dan discrete. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. Non-lokomotor dan manipulatif. Pembahasan. Pada gerakan servis sepak takraw, posisi badan tidak berpindah, tidak boleh bergeser, maka termasuk gerak non-lokomotor. Kemudian menyepak bola dengan kaki termasuk gerak manipulatif. Nomor 46. Berikut ini manakah yang termasuk dalam kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan? A. Kekuatan, kelincahan, kecepatan, kelenturan, daya tahan, keseimbangan, dan koordinasi. B. Kelincahan, daya ledak, kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi. C. Kekuatan, kelincahan, kelenturan, daya tahan, dan koordinasi. D. Kelincahan, daya ledak, kecepatan, dan keseimbangan, kekuatan otot. E. Kelincahan, kecepatan, kelenturan, daya tahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi. Jawaban yang paling benar adalah B. Kelincahan, daya ledak, kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi. Pembahasan. Sudah jelas pilihan A, C, D, dan E adalah ada kata daya tahan, yang mana daya tahan termasuk kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Nomor 47. Pada saat pemanasan, peserta didik merentangkan kedua tangan ke samping badan, merupakan penerapan dalam gerak A. Fleksi, B. Ekstensi, C. Adduksi, D. Abduksi, E. Rotasi. Jawaban yang paling benar adalah abduksi. Pembahasan kata kunci. Fleksi adalah menekuk, ekstensi meluruskan, adduksi mendekat, abduksi menjauh, rotasi memutarkan. Kalau merentangkan kedua tangan ke samping kan menjauh dari badan, berarti abduksi. Nomor 48. Kedua tangan diangkat di atas kepala, kemudian kedua tangan dan kepala menoleh, digerakkan ke samping kanan dan kiri, merupakan penerapan gerak A.
fleksi, B. ekstensi, C. abduksi, D. Aduksi, D. abduksi, E. rotasi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E. rotasi. Pembahasan kata kunci fleksi adalah menekuk, ekstensi meluruskan, aduksi mendekat, abduksi menjauh, rotasi memutar. Nomor 49. Bicep curl adalah gerakan menekuk atau fleksi persendian siku dan meluruskan kembali ekstensi. Gerakan ini berfungsi untuk melatih otot lengan depan atau bicep. Di dalam gerakan bicep curl sendiri dominan. Di dalam gerakan bicep curl, sendi dominan yang digunakan yaitu A. sendi engsel, B. sendi peluru, C. sendi mati, D. sendi kaku, E. sendi putar. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Ini yang ditanyakan, sendi apa yang digunakan dalam waktu kita melakukan bicep curl. Jawaban yang paling benar adalah sendi engsel. Pembahasan macam-macam sendi di dalam tubuh manusia bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Sendi ada 3, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati disebut sinartosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Sendi kaku, ambiartosis, sendi yang bisa bergerak tapi cuma sedikit pergerakannya. Kalau sendi gerak, sendi yang leluasa dalam bergerak atau diartosis. Dalam sendi gerak ada beberapa sendi, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi gulung, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Ini beragam masalah kesehatan yang dapat menyerang sendi kita. Nomor 50. Ketika kepala menoleh ke kanan dan ke kiri merupakan contoh dari gerak sendi. A. sendi engsel, B. sendi peluru, C. sendi mati, D. sendi kaki, sendi kaku, E. sendi putar. Jawaban yang paling benar adalah sendi putar. Mengapa demikian? Karena terjadi gerak menoleh ke kanan dan ke kiri, otomatis kepala melakukan putar walaupun tidak sepenuhnya berputar. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah menonton video ini dan mendukung channel Yadiva Official. Semoga Bapak Ibu selalu dimurahkan rezeki, bisa lulus P3K tahun ini dengan nilai memuaskan. Tentunya formasi guru PJOK baik itu SD, SMP atau SMA tetap semangat, perbanyak ibadah dan minta restu kepada kedua orang tua, terutama ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.